Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan baik ya. Kalian tentu bertanya-tanya kan, siapa sih ibu ini? Nah, perkenalkan, nama ibu Diahayu Permatasari Trisna Dewi, dan ibu merupakan mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang akan secara sementara menggantikan guru pelajaran matematika kalian di kelas. Nah, tentu kalian sudah mengetahuinya kan? Ibu merupakan guru matematika yang akan menuntun kalian sementara di kelas 9 ini. Untuk lebih lanjutnya, mari kita masuk ke dalam materi pelajaran. Anak-anak, jadi materi yang akan Ibu ajarkan pada pagi hari ini ialah mengenai tentang materi eksponen. Ayo, apa dari kalian ada yang mengetahui apa itu eksponen? Ibu rasa kalian di rumah ada yang sudah menjawab dan ada yang masih bertanya-tanya ya tentang apa itu eksponen. Jadi, eksponen merupakan nama lain dari bilangan perpangkatan. Bilangan perpangkatan ini ada beberapa jenis. Yang pertama ialah pangkat bulat positif. Pangkat bulat positif. Ayo, apa ya itu pangkat bulat positif? Nah, pangkat bulat positif ini dapat kita tuliskan dengan bentuk A pangkat N. Dapat kalian lihat di sini, dapat dibentuk dengan A pangkat N. Jadi, anak-anak bisa mencatatnya di rumah ya. Ibu akan memberitahu kalian apa itu A dan apa itu N. Walaupun Ibu rasa kalian pasti sudah ada yang mengetahui apa itu A dan apa itu N ya anak-anak. Jadi A ini merupakan bilangan pokoknya atau dapat juga disebut dengan basis. Sedangkan N-nya itu merupakan perpangkatannya. Atau bisa kalian juga sebut dengan eksponennya. Bagaimana? Sampai di sana kalian sudah paham? Nah, jika kalian menemukan bentuk A pangkat N, kalian bisa merubahnya ke dalam bentuk apa ya kira-kira? Kalian dapat mengubahnya dalam bentuk A dikalikan dengan A, dikalikan dengan A, dikalikan juga seterusnya dengan A, ini sebanyak N kali. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat memperhatikan contoh berikut ini. Ibu akan berikan contoh di sini. Misalnya, Ibu mempunyai bilangan 2 pangkat 3. Dapat kalian lihat di sini, 2 itu A atau bilangan pokok. Sedangkan 3-nya ini ialah N atau perpangkatannya. Jadi 2 pangkat 3 ini dapat kita tulis dengan seperti ini. 2 dikali 2 dikali 2. Mengapa 2-nya ada 3? Karena perpangkatannya di sini angkanya 3. Ya, angkanya itu 3. Jadi kita melakukan pengulangan angka 2 sebanyak 3 kali. Jadi 2 pangkat 3 bukan berarti 2 kali 3 ya anak-anak. Nah, sekarang kalian tinggal menjumlahkannya. 2 dikali 2 berapa? 4. 4 dikali 2 berapa? 8. Jadi 2 pangkat 3 itu hasilnya sama dengan 8. Nah, seperti itu contohnya. Ibu juga misalnya mempunyai contoh lain, misalnya seperti negatif 3 dipangkatkan 2. Nah, kalian pasti bertanya, Ibu itu kok negatif? Kita di sini membahas tentang pangkat bulat positif. Jadi, yang positif itu harus pangkatnya, bukan bilangan atau
basisnya. Mengerti anak-anak? Nah, jika kalian menemukan negatif 3 pangkat 2, sama kita juga menggunakan cara seperti ini. Sehingga kita jabarkannya menjadi negatif 3 dikali dengan negatif 3. Karena pangkatnya ada 2. Sekarang kita tinggal menghitungnya. Negatif kali negatif hasilnya positif. 3 dikali 3 hasilnya 9. Jadi negatif 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Nah, sampai di sana anak-anak sudah paham mengenai tentang bentuk pangkat yang pertama, yaitu pangkat bulat positif. Ibu harap kalian sudah memahaminya ya, karena kita akan lanjut ke bentuk pangkat yang kedua. Sekarang kita lanjut ke pangkat yang kedua, jenis bentuk eksponen yang kedua. Jadi bentuk eksponen yang kedua itu ialah pangkat, ayo kira-kira pangkat apa? Pangkat bulat yang berbentuk negatif. Jika tadi kita sudah mempelajari tentang bentuk pangkat bulat yang positif, kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk pangkat bulat yang negatif. Bagaimana kira-kira bentuk pangkat bulat negatif, anak-anak? Jadi pangkat bulat negatif bentuknya A pangkat negatif N, seperti itu. Jadi pangkatnya yang negatif ya anak-anak ya. Ibu pertegas lagi, yang negatif itu ialah pangkatnya. Sudah? Sekarang gimana ya Ibu caranya biar dia hasilnya pangkatnya itu positif, agar kita dapat menghitungnya? Karena jika anak-anak menemukan misalnya 2 pangkat negatif 2, anak-anak pasti bingung kan, karena dia tidak mungkin 2 dikali 2. Tidak mungkin seperti itu karena pangkatnya negatif. Sehingga bentuk dari A pangkat negatif N ini dapat kita rubah menjadi 1 per. Ingat, 1 per. 1 per berapa? 1 per A pangkat N. Mengapa bisa menjadi pangkat N? Karena di sini kita sudah merubahnya 1 per. A pangkat negatif N-nya berubah menjadi N. Seperti itu. Lalu bagaimana cara pencariannya? Cara pencariannya juga sama. Ini kita dapat jabarkan menjadi 1 per A dikali A dan seterusnya dikali A sebanyak N kali. Nah, jadi bentuk dari pangkat bulat negatif itu ialah A pangkat negatif N yang dapat kita rubah menjadi 1 per A pangkat N dan kita jabarkan menjadi 1 per A dikali A dan seterusnya dikali A sebanyak N kali. Jadi untuk lebih jelasnya Ibu akan memberikan contoh. Contohnya misal seperti tadi, 2 pangkat negatif 2. Di sini sudah ada A-nya, pangkatnya juga berbentuk negatif, jadi kita bisa menggunakan bentuk ini, 1 per A pangkat N. Sehingga ini menjadi 1 per A-nya berapa? A-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 2. Sehingga ini menjadi 1 per 2 dikali 2 menjadi 1 per 2 kali 2 berapa? 4. Iya, 1 per 4. Sehingga 2 pangkat negatif 2 itu hasilnya sama dengan 1 per 4. Nah, Ibu akan coba memberikan contoh lainnya agar kalian lebih paham lagi. Jika tadi basisnya itu positif, sekarang Ibu akan coba dengan basisnya itu negatif. Misalnya seperti negatif 4 pangkat negatif 2. Nah, misalnya seperti ini. Ini kan pangkatnya sudah negatif dan terdapat A. Jadi kita dapat menggunakan rumus 1 per A-nya berapa? A-nya tetap negatif 4. A-nya tidak ada perubahan ya. Sehingga ini tetap menjadi negatif 4
sedangkan n-nya menjadi positif sehingga menjadi pangkat 2. Sekarang tinggal kita jumlahkan menjadi 1 per negatif 4 dikali negatif 4, sehingga hasilnya negatif kali negatif sama dengan positif, 4 kali 4 sama dengan 16, sehingga hasilnya itu sama dengan 1 per 16. Jadi negatif 4 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 16. Bagaimana anak-anak sampai di sana? Kalian sudah mulai memahaminya? Ibu harap kalian mencatatnya ya, semua apa yang Ibu jelaskan. Dan selanjutnya Ibu akan memasuki jenis yang ketiga. Baik anak-anak, kalian masih semangat kan untuk belajar? Ini baru permulaan ya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang bentuk eksponen, yaitu dengan pangkat 0. Nah, ini sangat gampang sekali anak-anak, karena dalam pangkat 0 itu dapat dinotasikan A pangkat 0. Dan berapapun angka, jika dipangkatkan 0, itu hasilnya pasti dan harus sama dengan 1. Jadi bentuk pangkat yang ketiga itu ialah pangkat 0 dengan A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi mau kalian buat 5 pangkat 0 itu pasti hasilnya 1. 100 pangkat 0 juga itu hasilnya 1. Berapapun angka atau bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Bagaimana? Dengan bentuk eksponen yang ketiga, apa kalian sudah memahaminya? Tentu kalian pasti memahaminya ya, karena ini merupakan bentuk eksponen yang paling mudah untuk diingat. Ibu harap kalian tetap mencatat dan tetap mengikuti pelajaran Ibu ini ya anak-anak, karena kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari eksponen. Baik anak-anak, kita akan melanjutkannya dengan sifat-sifat dari eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen. Apa aja ya sifat eksponen itu? Nah, sifat-sifat eksponen yang pertama ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Nah, anak-anak di sini dapat melihat bahwa basisnya sama-sama A, sedangkan pangkatnya berbeda, yaitu M dan N. Jika anak-anak melihat bentuk seperti ini, kalian harus atau dapat mengubahnya ke dalam bentuk A pangkat M ditambah dengan N. Nah, jadi seperti itu bentuknya. Kalian dapat merubahnya seperti ini. Jika anak-anak, sekali lagi Ibu ingatkan, anak-anak melihat bentuk perkalian dengan bilangan pokok atau basisnya itu sama-sama A. Sama-sama A. Sedangkan pangkatnya berbeda, yaitu M dan N. Jadi anak-anak dapat merubahnya ke dalam bentuk A pangkat M ditambah dengan N. Baik, sudah dicatat anak-anak? Ya, kalau kalian sudah mencatatnya, Ibu akan memberikan contoh agar anak-anak lebih mengerti. Contohnya misalnya seperti 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 1. Nah, misalnya sederhana seperti itu dulu. Di sini anak-anak dapat melihat bahwa bilangan pokok atau basisnya sama, yaitu sama-sama 2, sedangkan pangkatnya itu berbeda. Yang pertama pangkatnya sama dengan 2, yang kedua pangkatnya sama dengan 1. Nah, jadi anak-anak dapat mengubahnya ke dalam bentuk seperti ini sehingga menjadi 2 pangkat 2 ditambah 1. Nah, sekarang kita hitung. Sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini bentuknya seperti apa?
kembali lagi ke jenis eksponen tadi yang pangkat bulat positif. Karena pangkatnya di sini positif, kita jabarkan menjadi 2 dikali 2 dikali 2 karena pangkatnya 3. Sehingga 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, jika kalian menemukan basisnya sama-sama 2, tapi pangkatnya berbeda, kalian dapat menggunakan rumus A pangkat M ditambahkan dengan pangkat N-nya. Baik, untuk contoh selanjutnya akan Ibu berikan agar kalian lebih memahaminya. Misalnya seperti sekarang Ibu coba dengan angka 3. Pangkat misalnya di sini pangkatnya negatif 2 dikali dengan 3. Pangkatnya misalnya di sini Ibu pakai 3. Nah, kalian bisa lihat kan? Basisnya sama-sama 3. Namun pangkatnya berbeda, yakni negatif 2 dan 3. Sehingga kita dapat merubah bentuk ini menjadi A-nya berapa anak-anak? A-nya 3. Sekarang pangkat M-nya berapa? M-nya negatif 2. Sedangkan N-nya itu sama dengan 3. Nah, seperti itu. Walaupun di sini pangkatnya negatif, jika dia berbeda dan basisnya sama, kita tetap dapat menggunakan rumus A pangkat M ditambah N ya. Sekarang kita hitung. Negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Nah, sehingga 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Nah, seperti itu anak-anak. Bagaimana kalian sudah mulai memahami sifat-sifat eksponen yang pertama? Ibu harap kalian sudah memahaminya dan kita akan lanjut ke sifat eksponen yang kedua. Baik anak-anak, kita akan masuk pada sifat eksponen yang kedua. Jika tadi perkalian, sekarang kita akan membahas tentang sifat eksponen yang pembagian. Di sini kita dapat A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Nah, anak-anak juga dapat melihatnya di sini bahwa pada sifat yang ini basisnya sama-sama A, sedangkan pangkatnya berbeda, yakni M dan N. Namun, pada sifat yang kedua ini operasionalnya itu ialah pembagian. Nah, operasi hitungnya itu pembagian ya anak-anak. Jika kalian menemukan bentuk seperti ini, basis sama namun pangkat berbeda dan berbentuk pembagian, kalian dapat mengubahnya menjadi A pangkat M dikurangi dengan N. Jadi bentuk dari perbagiannya ini ialah A pangkat M dikurang dengan N. Jika pada sifat tadi yang pertama bentuknya di sini tambah, sekarang bentuknya menjadi pengurangan. Nah, ini dia jadinya bentuknya. Bagaimana? Sudah kalian catat? Sekarang kita memasuki pada contoh soal. Misalnya contohnya seperti 4 pangkat 3 dibagi dengan 4 pangkat 2. Nah, misalnya seperti ini. Kalian dapat lihat di sini basisnya sama-sama 4, sedangkan pangkatnya berbeda. Jadi kita dapat menggunakan rumus ini anak-anak, sehingga menjadi basisnya berapa? Basisnya 4. Pangkatnya M-nya 3 dikurangi N-nya sama dengan 2. Nah, kita hitung 4 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 1, sehingga 4 pangkat 1 itu sama dengan 4. Nah, seperti itu contoh sederhananya. Sudah paham? Kita lanjut dengan contoh yang kedua.
Contoh yang kedua misalnya kita buat di sini contoh lagi ya. Misalnya kita buat di sini negatif 6. Nah, negatif 6 pangkat 4. Nah, dibagi dengan negatif 6 pangkat 5. Nah, misalnya seperti itu. Kalian di sini dapat menulisnya basisnya sama-sama negatif 6, sedangkan pangkatnya berbeda. Jadi kita dapat buat di sini basisnya sama dengan negatif 6. Pangkatnya kita tetap urutkan ya, yang di atas terlebih dahulu dikurangi dengan yang di bawah. Sehingga menjadi 4 dikurang 5. Nah, sudah. Sekarang tinggal kalian jumlahkan. Menjadi negatif 6, 4 dikurang 5 sama dengan negatif 1. Jadi ini sama dengan pangkat negatif 1. Nah, anak-anak masih ingat kan dengan tadi Ibu sudah membahas mengenai tentang bentuk eksponen yang pangkatnya negatif. Kita sekarang menemukannya. Nah, kita menemukan pangkatnya negatif. Jadi kita di sini dapat merubahnya menjadi 1 per. Nah, basisnya berapa? Negatif 6. Ini tetap kita buat negatif 6. Pangkatnya yang negatif 1 berubah menjadi pangkat 1, sehingga hasilnya sama dengan 1 per negatif 6. Nah, jadi negatif 6 pangkat 4 dibagi negatif 6 pangkat 5 itu hasilnya sama dengan 1 per negatif 6. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah mulai memahaminya? Kita masih ada sifat-sifat eksponen lagi 3. Dan ini baru sifat-sifat eksponen yang dasar ya anak-anak. Jadi Ibu harap kalian mencatat semua yang Ibu berikan agar nantinya kalian dapat mempelajarinya di rumah dan dapat menjawab soal-soal yang nanti akan Ibu berikan. Baik, kita lanjut ke sifat eksponen yang ketiga. Anak, kalian masih semangat? Ibu harap kalian masih semangat ya dalam mengikuti pelajaran ini, karena kita akan membahas mengenai sifat eksponen yang ketiga. Sifat eksponen yang ketiga itu adalah A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N. Nah, jika tadi kita menemukan basisnya sama namun pangkatnya berbeda, kali ini kita akan menemukan sifat eksponen yang basisnya berbeda namun pangkatnya sama. Nah, jika kalian menemukan bentuk seperti ini, kalian dapat mengubahnya ke dalam bentuk A dikali B dipangkatkan dengan N. Nah, jadi kalian harus mengalihkan terlebih dahulu basisnya, baru kalian pangkatkan, yaitu pangkat N. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini anak-anak. Ya, seperti itu bentuknya. Sudah, untuk lebih memahaminya, Ibu berikan contoh. Misalnya seperti 4 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 2. Nah, sudah kalian dapat lihat di sini basisnya berbeda sedangkan pangkatnya sama, sehingga anak-anak dapat menulisnya menjadi 4 dikali berapa? Dikali 2 dikali 2. Pangkatnya berapa? Pangkatnya yaitu 2. Nah, seperti itu. Sekarang kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kita pangkatkan dengan 2. 8 pangkat 2 itu sama dengan 8 dikali 8. 8 dikali 8 hasilnya berapa? Hasilnya 64. Nah, sehingga 4 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 64. Nah, seperti itu. Bagaimana? Sudah mulai mengerti?
sifat eksponen ini? Ibu akan berikan contoh misalnya seperti ini. Misalnya bilangannya di sini berapa ya? 6. 6 pangkat negatif 2 dikali dengan misalnya 2 pangkat negatif 2. Nah, misalnya seperti ini. Pangkatnya sama-sama negatif 2, sedangkan bilangannya atau bilangan pokoknya atau basisnya itu berbeda, yaitu 6 dan 2. Kita menggunakan rumus ini lagi, ingat rumus ini, sehingga menjadi 6 dikali 2 pangkat negatif 2 ya. 6 dikali 2 sama dengan 12 pangkat negatif 2. Nah, karena kita menemukan pangkatnya ini negatif, kalian harus mengubahnya ke dalam bentuk positif sehingga bentuknya menjadi 1/. Nah, diingat ya anak-anak, bentuk dari eksponen yang pangkatnya negatif. 1/, berapa? 1/12 pangkat negatif 2-nya menjadi pangkat 2. Nah, seperti itu. Sekarang kita hitung. 1/12 dikali 12 berapa? 12 dikali 12 itu sama dengan 144. Nah, jadi hasil dari 6 pangkat negatif 2 dikali dengan 2 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/144. Nah, baik, gimana? Masih semangat? Harus tentunya masih semangat ya. Kita akan lanjut pada sifat eksponen yang keempat. Baik anak-anak, kita akan lanjut pada sifat eksponen yang keempat. Nah, sifat eksponen yang keempat itu ada A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Nah, jadi kita lagi menemukan di mana pangkatnya itu sama-sama N, sedangkan basisnya atau bilangan pokoknya itu berbeda. Tapi kita melihat di sini bentuk perhitungannya itu ialah pembagian. Jika anak-anak menemukan bentuk seperti ini, A pangkat N dibagi dengan B pangkat N, anak-anak dapat merubahnya menjadi A per B dipangkatkan dengan N. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi bentuk dari A pangkat N dibagi B pangkat N itu sama dengan A per B pangkat N. Nah, misalnya contohnya seperti yang sederhana dulu. Di sini misalnya 6 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah, misalnya seperti ini. Di sini pangkatnya sama-sama 2, sedangkan basisnya berbeda. Jadi kita dapat merubahnya menjadi A-nya berapa? 6. A-nya 6. B-nya berapa? B-nya 3. Sedangkan pangkatnya itu sama dengan 2. Sekarang kita kerjakannya di dalam kurung terlebih dahulu. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Pangkatnya 2. Kita tulis di sini sehingga menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini sama dengan 2 dikali 2, sehingga hasilnya sama dengan 4. Jadi 6 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 itu sama dengan 4. Nah, begitu contoh yang pertama. Sekarang ibu masuk pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya seperti negatif 4 pangkat negatif 2. Nah, misalnya seperti itu. Dibagi 2 pangkat negatif 2. Nah, di sini basisnya berbeda, yaitu negatif 4 dan 2.
sedangkan pangkatnya sama dengan negatif 2. Kita dapat ubah bentuknya menjadi ini. A-nya berapa? A-nya negatif 4. B-nya sama dengan 2. Sedangkan pangkatnya sama dengan negatif 2. Nah, ditulis di sini. Ini menjadi negatif 4 dibagi 2 sama dengan hasilnya tentu negatif ya anak-anak. Negatif bagi positif hasilnya negatif dan pangkatnya negatif 2. Nah, kita temukan lagi di sini bentuk pangkatnya negatif. Apa anak-anak masih mengingat jika menemukan bentuk pangkat negatif? Nah, jika anak-anak menemukan pangkat negatif, kembali lagi Ibu ingatkan, anak-anak dapat menulis menjadi 1/. Ingat, 1/. Ini berapa basisnya? Basisnya sama dengan negatif 2. Sedangkan pangkatnya menjadi 2. Sehingga ini menjadi 1/. Negatif 2 dikali negatif 2. Negatif kali negatif hasilnya positif. Sedangkan 2 dikali 2 hasilnya sama dengan 4. Sehingga hasil dari negatif 4 pangkat negatif 2 dibagi dengan 2 pangkat negatif 2, hasilnya itu sama dengan 1/4. Nah, seperti itu. Bagaimana anak-anak memahami pada sifat eksponen yang keempat? Kalian pelan-pelan ya belajarnya. Jangan lupa untuk dicatat pada buku catatan kalian agar kalian mempunyai arsip dalam mempelajari tentang eksponen ini ya anak-anak. Kita akan lanjut pada sifat eksponen yang terakhir. Oke anak-anak, jadi sifat eksponen yang terakhir itu atau yang kelima ada A pangkat N pangkat N. Nah, jadi bentuknya itu di sini sudah ada A pangkat N, tapi dipangkatkan lagi dengan N. Nah, jika anak-anak melihat bentuk seperti ini, anak-anak dapat mengubahnya menjadi A pangkat M dikali dengan N. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak dapat merubahnya menjadi A pangkat M dikali dengan N. Nah, di sini Ibu tandai ya. Ini sifat eksponen yang kelima. Nah, seperti ini. Ini sangat sederhana ya. Misalnya contohnya itu seperti berapa ya? Misalnya di sini Ibu pakai 5. Nah, 5 pangkat misalnya di sini 2. Nah, 5 pangkat 2. Di sini N-nya misalnya Ibu pakai 3. Nah, misalnya seperti itu. Sudah? Jadi kalian ini dapat mengubahnya menjadi 5 pangkat 2 dikalikan dengan 3. Kalikan pangkatnya sehingga menjadi 5 pangkat 6. 5 pangkat 6 itu kita jabarkan menjadi 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Ini sebanyak 6 kali ya. Dikali 5. Nah, sehingga nanti kalian akan menemukan hasilnya itu 15.625. Nah, seperti itu. Bagaimana? Sudah mengerti? Kalian harus memahami dari bentuk-bentuk eksponen yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi anak-anak. Jadi sekian dari video pembelajaran yang Ibu berikan secara daring untuk anak-anak di rumah tentang materi eksponen. Jadi di sini Ibu ada beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan di rumah ya anak-anak. Kalian dapat mengerjakannya di buku latihan dan nanti kalian dapat mengirimkan fotonya ke WA pribadi Ibu atau kalian dapat mengirimnya di Google Classroom. Jadi di sini latihan soal yang pertama ada 3 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 itu hasilnya berapa? Nah, yang kedua itu ada soalnya 4 pangkat negatif 5 ditambah 5 pangkat negatif 7 itu hasilnya berapa? Kalian cari ya. Nomor 3 soalnya ada negatif 6 pangkat 7 dikali negatif 6 pangkat 9 itu hasilnya sama dengan
dibagi dengan 8 pangkat 7 hasilnya berapa? Yang kelima ada 8 pangkat 7 dikali 3 pangkat 7 hasilnya berapa? Yang keenam ada negatif 9 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 5. Kalian cari hasilnya. Dan yang terakhir soalnya ada 12 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 5. Nah, kalian dapat mencarinya. Latihan soal ini di rumah ya anak-anak. Tentu kalian harus mengerjakannya di buku latihan. Kalian dapat mengerjakannya bersama orang tua kalian, atau jika kalian mempunyai kakak atau saudara yang dapat membantunya, kalian dapat bekerja sama ya. Baik, Ibu rasa sekian materi yang dapat Ibu berikan. Kesimpulan yang dapat Ibu tarik ialah eksponen merupakan nama lain dari bilangan berpangkat. Ada 3 bentuk eksponen. Yang pertama, pangkat bulat positif. Yang kedua, pangkat bulat negatif. Dan yang ketiga, ada perpangkatan dengan bilangan 0. Sedangkan sifat-sifatnya sudah Ibu jelaskan tadi, ada 5 ya anak-anak. Kalian tentu sudah mencatatnya kan? Nah, jadi seperti itu. Ibu harap kalian semua dapat memahami materi yang Ibu berikan. Jadi, sekian video dari pembelajaran yang Ibu berikan. Ibu harap kalian semua di rumah dalam keadaan sehat, dan tentunya kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Ingat mencuci tangan, memakai masker, dan tentunya tetap semangat belajar di rumah ya. Sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu akhiri dengan Karama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.